Adakah dalil yang jelas menerangkan bahwa saat selesai membawa Al-Quran membaca Shadaqallahul Azim? Mohon penjelasannya. Belum pernah ada dalil masalah ini. Tidak pernah ada hadis yang menjelaskan ada ucapan Shadaqallahul Azim. Disyariatkannya Shadaqallah selesai baca Quran. Di antara dalilnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sadaqa. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah nih, Shadaqallahul Azim. Baik, bukan bid'ah. Yang bermasalah ketika menjadikan setiap kali membaca Al-Quran harus ditutup dengan itu. Shadaqallahul Azim. Bid'ah. Waduh, innalillah. Ini yang bermasalah. Ketika kita ngelihat orang nggak pakai Shadaqallahul Azim, antum belum Shadaqallahul Azim. Ini kan akhirnya menjadikan Shadaqallahul Azim itu sebagai syariat yang harus dilakukan setiap kali membaca Al-Quranul Karim. Maksudnya itu lafadznya Shadaqallahul Azim secara zahir lafadznya begitu, tapi maknanya ngasih tahu kalau saya sudah selesai. Yang pertama, memberitahu kalau selesai baca Al-Quran. Kemudian di situ makna ikrar, pengakuan kalau bahwasanya firman Allah semuanya benar dan lafadz. Nah, Shadaqallahul Azim, Shadaqah maha benar Allah yang maha agung. Benar dah Al-Quran? Benar. Sebenarnya tanpa dibilang ini pun Allah sudah benar. Terlebih lagi memang belum pernah ada riwayat yang menyebutkan masalah, tidak pernah Nabi SAW habis baca Al-Quran baca itu atau sahabat. Nggak pernah. Lalu untuk apa kita tambah-tambah? Walaupun maknanya baik, ya. Tidak semua yang kita anggap baik boleh kita terapin dalam hukum Allah karena agama sudah sempurna. Sebagai jangan. Selesai ya sudah. Gitu. Kalau Anda tidak membaca nggak apa-apa. Jadi cobalah sedikit orang yang suka membid'ahkan itu. Anda jangan bikin perpecahan di tengah umat. Gitu ngajak berjuang mengelurus merapatkan barisan. Tapi ingat Shadaqallahul Azim ucapan yang benar, jemaah. Hanya peletakannya. Padahal Nabi SAW tidak melakukan itu. Memang kalimat Shadaqallahul Azim itu memang tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan waktu selesai baca Al-Quran ya Shadaqallahul Azim. Tidak pernah ada Nabi mengajarkan seperti itu. Tapi bukan berarti orang ngomong Shadaqallahul Azim langsung dikatakan salah. Sebelum kita bicara tentang riwayat atau hujjah, begini loh ya. Kalau orang mau selesai baca Al-Quran itu, ya terserah Anda ngomong apa. Setelah, misalnya setelah selesai ayat, kemudian selesai. Itu ya boleh, boleh. Cuma tidak ada pahalanya. Selesai. Diganti sholawat juga boleh. Nanti jadi bid'ah kalau sholawat ajib. Kalau selesai nggak bid'ah, macam aneh. Terlebih lagi memang belum pernah ada riwayat yang menyebutkan masalah, tidak pernah Nabi SAW habis baca Al-Quran baca itu atau sahabat. Nggak pernah. Lalu untuk apa kita tambah-tambah? Yang nggak boleh mengatakan begini, Nabi mengajarkan begitu, itu yang nggak boleh. Di dalam mencermati masalah kesalahan dan bid'ah itu jangan terburu-buru. Dan yang mengatakan Shadaqallahul Azim, mereka tidak mengatakan itu wajib kok baca Shadaqallahul Azim. Kemudian waktu mengatakan Shadaqallahul Azim, dia mengatakan Nabi mengajarkan seperti ini. Tidak. Paling tidak itu masuk bab tsana, menyanjung Allah dengan firman tersebut, atau zikir karena ada nama Allah. Ada lagi. Jadi kalau ada, memang ada fatwa itu tersebar. Gede itu fatwanya tersebar di mana-mana sehingga orang pada bingung. Jadi kalau mengatakan Shadaqallahul Azim, bid'ah. Waduh, innalillah. Kalau Anda tidak membaca nggak apa-apa. Memang kalimat Shadaqallahul Azim itu memang tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan waktu selesai baca Al-Quran ya Shadaqallahul Azim. Tidak pernah ada Nabi mengajarkan seperti itu. Tapi bukan berarti orang ngomong Shadaqallahul Azim langsung dikatakan salah. Sebelum kita bicara tentang riwayat atau hujjah, begini loh ya. Kalau orang mau selesai baca Al-Quran itu, ya terserah Anda ngomong apa. Setelah, misalnya setelah selesai ayat, kemudian selesai. Itu ya boleh, boleh. Cuma tidak ada pahalanya. Selesai. Diganti sholawat juga boleh. Nanti jadi bid'ah kalau sholawat ajib. Kalau selesai nggak bid'ah, macam aneh. Maksudnya itu lafadznya Shadaqallahul Azim secara zahir lafadznya begitu, tapi maknanya ngasih tahu kalau saya sudah selesai. Yang pertama, memberitahu kalau selesai baca Al-Quran.
Kemudian di situ makna ikrar, pengakuan kalau bahwasanya firman Allah semuanya benar dan lafaz. Nah, shadaqallahul adzim, sedekah maha benar Allah yang maha agung. Benar enggak Al-Qur'an? Benar. Kalau orang mengatakan bahwasanya selesai itu tidak bid'ah, mengatakan shadaqallahul adzim juga seharusnya tidak bid'ah. Di Al-Qur'an memang ada lafaz shadaqallah. Kemudian diiktibas, diambil oleh orang yang baca Al-Quran, diletakkan di akhir, punya makna yang artinya apa? Selesai maknanya. Lebih dari itu disebut nama Allah, ada zikirnya, kemudian ada makna pengakuan ikrar bahwasanya Allah, apa yang difirmankan Allah adalah benar. Ada kul sadaqallah, ada, biarpun memang bukan di dalam urusan orang baca Al-Quran. Memang ada riwayat dari Nabi waktu kemarin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini ada riwayat sini, waktu Sayyidina Rasul minta ya Abdullah bin Mas'ud bacakan Al-Quran, lalu Nabi mengatakan hasbuk, cukup. Itu kan Nabi yang ngomong, yang baca orang lain. Masa saya yang baca sendiri bilang hasbuk? Ya nggak bener malahan. Ya saya yang selesai biar ada jeda. Shadaqallahu adzim. Kemudian adalah membiasaan yang baik, kebiasaan yang baik menghentikan. Itu bukan sesuatu yang salah. Jadi kadang-kadang beginilah, kita disibukkan dengan orang-orang dikit dikatakan bid'ah. Anda baca shadaqallahul azim, kalau tidak mau sedekah ganti Allah. Ketahuilah wahai orang yang beriman, Al-Quran itu semuanya benar dan engkau harus mendengar. Gitu saja, diganti gitu. Sudah, nggak usah pakai shadaqallahul azim kalau takut bid'ah. Setelah selesai, misalnya apa? Huwas samiul alim. Ketahuilah wahai ahli iman, ini Al-Quran harus kau dengar dan kau amalkan. Assalamualaikum, boleh begitu. Bid'ah lagi nanti, terus ngomong apa? Yang nggak boleh mengatakan begini, Nabi mengajarkan begitu, itu yang nggak boleh. Jadi cobalah sedikit orang yang suka membid'ahkan itu, Anda jangan bikin perpecahan di tengah umat. Gitu kok ngajak berjuang menelurus merapatkan barisan. Itu fatwanya tersebar beberapa waktu yang lalu. Wah, fatwanya gede, panjang lagi, nyinggung ke sana sini lagi. Bid'ah nggak pernah diajarkan Nabi. Bahasanya apa? Kalau memang itu kebaikan, pasti sahabat Nabi orang pertama yang menjalankannya. Wah, ini kalimat yang nggak pernah lepas dari omongan mereka. Banyak yang sahabat Nabi tidak melakukannya, tapi diakui oleh para ulama. Sahabat Nabi tidak pernah terbukti kalau beliau mengumpulkan zikir, ayat kursi dan sebagainya. Tapi ulama mengumpulkan, tapi diambil dari siapa? Dari Nabi semuanya. Susunan zikir mah suka-suka. Jangan setelah itu berkata, susunan seperti yang kamu baca di masjid itu tidak pernah dilakukan sahabat Nabi. Kalau memang susunanmu itu benar, pasti sahabat Nabi nyusun kayak kamu, karena sahabat Nabi lebih tahu loh. Jadi rubat beragama. Ada orang-orang semacam itu. Kami himbau, hai saudara-saudaraku, di dalam mencermati masalah kesalahan dan bid'ah itu jangan terburu-buru. Dan yang mengatakan shadaqallahul adzim, mereka tidak mengatakan itu wajib kok baca shadaqallahul adzim. Kemudian waktu mengatakan shadaqallahul adzim, dia mengatakan Nabi mengajarkan seperti ini. Tidak. Paling tidak itu masuk bab tsana, menyanjung Allah dengan firman tersebut. Atau zikir karena ada nama Allah. Apakah ada batasan zikir diletakkan di sana sini? Kamu tidak boleh berzikir setelah baca Al-Quran, ada? Tidak boleh menyanjung Allah sama baca, tidak ada. Yang jelas membaca shadaqallahul adzim tidak pernah ada larangan. Selagi tidak ada larangan, dikembalikan kepada ini apa yang diucapkan dan apa maksudnya. Maksudnya adalah memberitahu kalau kita sudah berhenti dan kalimat yang dibaca adalah kalimat mulia, ada nama Allah, kalimat zikir, kalimat tsana, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kami ingatkan yang biasa dikit-dikit mengatakan bid'ah, tolonglah tarik diri Anda dari kalimat-kalimat itu. Anda bikin sakit orang, bikin masalah di sana sini. Sudah begitu katanya ingin mempersatukan umat, ingin ngajak berjuang bareng. Saya peluk Anda, Anda tusuk saya. Itu bagaimana Anda itu? Ini problem. Makanya kita tuh paling sebetulnya bersatu tuh senang, indah. Tapi kalau sudah ketemu manusia begitu, ini repot. Itu lihat di majalah yang disebarkan itu. Bid'ah itu. Ada majalah-majalah. Ada fatwa-fatwa yang besar. Bid'ah, ajib. Shadaqallahul adzim bid'ah. Shadaqallahul bid'ah, ajib. Itu adalah problem kita. Ini adalah problem orang-orang seperti itu, sehingga orang jadi mudah bermusuhan gara-gara dengar begitu bid'ah sama saudara sudah tidak akur lagi. Bid'ah itu perlu dicermati, jangan gampang-gampang mengatakan itu bid'ah.
Baik, besok diganti kalau tidak mau. Kalau tidak mau sadaqal azim diganti aja. Ya, tadi gimana? Wahai hamba-hamba yang beriman, saya sudah selesai membaca Al-Quran dan ingat mohon diamalkan Al-Qurannya. Mau diganti gitu? Kurang sedap tambahan pakai bahasa Indonesia. Sadaqallahul azim. Sadaqah artinya apa? Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Ikrar dari diri kita dan yang lain pun harus mengakui itu. Selesai. Wallahu a'lam bissawab.